Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam acara Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Bapak Ibu pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sejenak kita akan menghampiri Tuhan di dalam doa untuk bagian firman Tuhan yang kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam kuasa Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami, mengajak kami untuk kami sejenak bersaat teduh ada di hadirat Tuhan dalam doa dan kebenaran firman Tuhan. Kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan buka akal pikiran kami untuk mengerti, berikan kami kerinduan untuk selalu mendengar suara kebenaran-Mu. Berkati setiap Bapak Ibu pemirsa yang mengambil bagian untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang juga akan menyampaikan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada episode ini kita akan mendengar bagian kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-26. Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-26. Dengan perikop pembacaan doa Yesus untuk murid-muridnya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu, aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang Engkau telah berikan kepadaku. Sebab telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikian bagian pembacaan firman Tuhan. Yang selalu disebut berbahagia adalah setiap orang yang membaca dan merenungkannya. Pemirsa Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-26 adalah bagian perenungan bagi kita dengan tema satu kesatuan dalam kemuliaan. Satu kesatuan dalam kemuliaan. Ada satu kekuatan besar dari Tuhan Yesus di dalam doa. Dalam Injil Yohanes 17 ayat 20-26 ada pokok-pokok doa yang terus penting atau relevan dalam kehidupan manusia. Dan kita lihat dalam kesaksian Injil Yohanes pasal 17 ayat 1-26 di mana ada beberapa pokok-pokok doa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Allah Bapa. Kalau kita simak pada ayat 1-8 doa pribadi Tuhan Yesus.
kepada Allah Bapa. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Ayat 1 bagian A, bagian B, ya Bapa, Bapa telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu memuliakan engkau. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8, bagian doa pribadi. Ungkapan doa pribadi Tuhan Yesus kepada Allah Bapa. Kita melihat, kita simak pada ayat-ayat yang berikut dari ayat 8 seterusnya, ayat 29, pokok doa juga bagaimana Yesus berdoa untuk murid-murid, mereka yang akan menghadapi tantangan. Karena itu mereka perlu mendapat satu kekuatan dari Tuhan ketika mereka akan menghadapi tantangan. Sebagai saksi Tuhan Yesus, dalam melakukan tugas mereka sebagai saksi, mereka perlu mendapatkan suatu kekuatan, kemampuan, dan keberanian. Karena itulah Yesus berdoa untuk murid-murid. Dan bagian yang ketiga dalam pokok-pokok doa yang kalau kita simak, maka ayat 20 hingga ayatnya yang ke-26 dengan tema satu kesatuan dalam kemuliaan. Ayat 20 hingga ayatnya yang ke-26, satu kesatuan dalam kemuliaan Tuhan. Dalam ayat 20 sampai 26, hal yang kita simak yang pertama adalah doa Tuhan Yesus bagi orang-orang yang percaya, yang menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh murid-murid. Itu doa Tuhan Yesus secara khusus. Kemudian kemuliaan Tuhan Yesus yang dinyatakan di dalam kuasa doa adalah orang-orang yang percaya menjadi satu, sehingga dunia tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Ketika kita saling mengasihi, ketika kita saling memaafkan, ketika kita saling menopang atau saling membantu satu sama yang lain, maka di sanalah nyata kemuliaan Tuhan. Doa Tuhan Yesus untuk semua orang yang percaya di dunia ini. Semua orang. Jadi satu kesatuan di dalam kemuliaan. Yesus berdoa untuk semua orang yang percaya kepadanya. Maka satu dalam kemuliaan Tuhan itu pasti dinyatakan. Secara khusus dikala kita saling mengasihi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ini sesuatu hal yang indah dan menarik. Yesus berdoa kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, supaya kuasa dan kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Berbahagialah setiap orang yang percaya kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam doa, Yesus berdoa untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Garis bawahi atau benang emas adalah Yesus berdoa untuk semua orang. Selain murid-murid tetapi juga semua orang yang percaya kepadanya. Sebagai umat Kristiani, GKI di Tanah Papua secara khusus, kita mengakhiri bulan Juni dan kita masuk pada bulan Juli. Adalah sebuah bulan pergumulan bagi GKI di Tanah Papua, di mana kita akan memasuki sidang sinode ke-18 di Klasis Waropen. Dan ini kita sudah bawa dalam sebuah pergumulan panjang. Kita sudah berdoa, kita sudah saling mendoakan, baik Badan Pekerjaan Sinode GKI di Tanah Papua, secara khusus panitia yang ada di Klasis Waropen, tapi juga panitia transit, Nabire Biak dan Yapen Selatan. Kita terus bawa dalam doa supaya hari hanya tiba. Seperti doa Tuhan Yesus. Yesus berdoa untuk semua orang yang percaya kepadanya. Itu berarti Bapak Ibu bahwa orang Kristen saling mendoakan di dalam pergumulan pelayanan. Maka di sanalah ada kuasa dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kalau kemuliaan Tuhan di dalam doa Yesus untuk orang-orang yang percaya kepadanya, maka
kuasa dan kemuliaan Tuhan dinyatakan karena Yesus berdoa untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mensyukuri hari-hari hidup kami yang Tuhan beri. Ketika kami akan mengakhiri bulan Juni, bulan ke-6, dan kami akan memasuki sebuah bulan yang baru, bulan ke-7, bulan Juli. Kami melewati 6 bulan Tuhan. Itu berarti kami melewati pertengahan tahun 2022 dan kami ada pada bulan ke-7 di tahun 2022. Terima kasih Tuhan, karena kuasa Tuhan kami dapat melewati bulan yang ke-6. Kami akan memasuki bulan yang ke-7. Di bulan Juli ini, sebagai umat kepunyaan Tuhan, GKI di Tanah Papua secara umum, Klasis Waropen sebagai tempat penyelenggara sidang sinode ke-18. Biarlah doa Tuhan Yesus untuk orang yang percaya kepadanya. Kami percaya semua doa-doa yang disampaikan kepada Tuhan Yesus. Doa-doa, pokok doa-doa. Baik itu berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara, provinsi-provinsi, kabupaten-kabupaten, distrik sampai kepada kampung-kampung. Tuhan dengar setiap pokok-pokok doa umat yang disampaikan. Hamba juga berdoa secara khusus untuk camp remaja dan pemuda yang berlangsung di Klasis Waropen. Tuhan berkati, karena di dalamnya mereka juga menunjang berdoa untuk pergumulan sidang sinode 18 yang akan berlangsung tanggal 18 hingga tanggal 24 Juli. Oh Tuhan Yesus, biarlah denominasi gereja yang ada di bumi ini, yang ada di Klasis Waropen dan Yapen Selatan, Tuhan berkati, supaya kami saling menopang, karena doa Tuhan Yesus untuk orang yang percaya kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati persiapan sidang sinode. Berkati juga ketika kami masuki bulan yang baru. Tuhan ajarilah kami untuk tahu berdoa. Kalau Tuhan ada di dalam sebuah kemuliaan doa, untuk umat, untuk murid-murid, untuk semua orang yang ada di dunia ini. Tuhan ajar kami untuk berdoa. Tuhan bangunkan iman rohani kami. Berikan kami semangat terus untuk berdoa. Karena di dalam doa ada kuasa dan kemuliaan Tuhan. Karena di dalam doa kami menyampaikan isi hati kami, persoalan dan pergumulan kami. Dan di dalam doa saja kami berjumpa dengan Tuhan secara persekutuan pribadi dan keluarga. Terima kasih Tuhan. Karena roh Tuhan selalu mengingatkan kami lewat kebenaran firman Tuhan, supaya kami terus setia di dalam doa. Karena Tuhan mengajar kami berdoa dan Tuhan Yesus pun berdoa untuk kami. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah berdoa untuk kami dan mengajar kami terus untuk setia berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat dan memberikan kita tetap semangat di dalam doa. Amin. Tuhan memberkati.